Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kami di sini, penyuluh KPP Majadahonda Bandung. Saya Susanto, Ya, didampingi dengan Mas Sugiarto ya. Sugiarto. Apa kabar Ya, Mas Sugi? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, kawan project semua. Jadi hari ini kita melanjutkan podcast-podcast sebelumnya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang salah satu progres dari Cortex ya, sistem inti administrasi perpajakan. Jadi kalau di podcast-podcast sebelumnya kita sudah membahas kemarin Bu Rindang, Bu Rahma itu juga sudah membahas terkait dengan proses bisnis registrasi, terus pembayaran dan juga pelaporan. Kali ini kita akan membahas hmm, Tentang TAM, Pak. TAM, oh TAM, Ya, oh TAM. ya, Jadi tax account manajemen. management, tax Ya, account, taxpayer account taxpayer account management. management. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebagaimana kita tahu DJP saat ini sedang membangun pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex System. Eh, Insya Allah mungkin nanti akhir tahun lah akan kita launching. Saat ini sedang proses pengujian. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum pernah mendapatkan materi Cortex, ya mungkin bisa menyimak apa yang akan kami coba sedikit paparkan ya terkait dengan proses bisnis eh, tax buyer account management. Manajemen. Jadi itu apa, Pak Sri? TAM itu apa itu? Eh, jadi TAM ini adalah informasi yang disampaikan pada PPT ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan Oh ya ketentuan perpajakan karena terbaru masih ini dan ya masih proses pengujian ya. pengembangan sistem gitu, Pak, Ya, ya. jadi Jadi TAM ini kan adalah Taxpayer Account Management, merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan serta komprehensif dan secara komprehensif dan terkini serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. oh ya, jadi ini mungkin anu ya, dibanding dengan sebelumnya ini lebih mungkin lebih terintegrasi gitu ya, komprehensif gitu ya. Betul, Dan up to date tentunya. betul, Pak. Jadi latar belakangnya itu Jadi latar belakangnya karena keadaan sekarang di akun DJP online, hmm, wajib pajak ini fitur yang dapat diakses, wajib pajak dan informasi yang tersedia masih terbatas, Pak. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan sistem. jadi tidak komprehensif tadi ya, tidak Jadi ya, komprehensif dan hanya beberapa informasi ya, saja. jadi ketika saat ini kita mengakses DJP online, Pak, di Ya, laman ya. djponline.pajak.go.id. Hmm. Di situ hanya ada dua profil singkat wajib pajak dan riwayat SPT atau surat pemberitahuan. Nah, fiturnya sangat terbatas, Jadi kalau sebatas itu. kalau nanti yang ini TAM ini ya di Cortex itu berarti lebih komprehensif dan lebih Ya. banyak informasinya. Nah, kalau kalau nanti ini di TAM ini Hmm. akan kita akses taxpayer portal namanya, Pak. OTP portal, Ya, TP OTP portal. portal, Jadi tampilannya mirip seperti DJP online. digital online. Jadi nggak Eh, terlalu jauh berbeda jadi ya. kita menginput NIK atau NPWP 16 digit gitu. Hmm. Lalu password yang dibuat saat aktivasi. Hmm. Lalu perbedaannya ini ada pilihan bahasa, Pak Susanto. Oh, Ya, jadi kalau selama ini kita DJP online kan bahasa Indonesia pastinya. Ya, betul. kalau Cortex Ini maksudnya? ada pilihan bahasa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Pak Susanto. Oh, jadi semakin maju ya. Artinya Ya, kan ini betul. juga Cortex itu nanti kan based on internet ya, mungkin juga Ya, bisa diakses di luar negeri, misalnya seperti betul, itu. betul. Ya, Lalu oke. sama lah pilihan selanjutnya adalah reset atau lupa password juga. Hmm. Jadi tujuannya ini di bentuk Cortex Nah, dan khususnya TAM ini seperti apa? Eh, jadi tujuannya ini merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak Hmm, untuk mengakses profil wajib pajak dan hmm. informasi aktivitas perpajakan yang terintegrasi, Pak Susanto. Oh, jadi seluruh aktivitas
yang dilakukan oleh wajib pajak itu tercapture gitu ya Ya, betul. di TAM itu ya, Jadi taxpayer account itu ya. ya, jadi Mm-mm. informasi profil, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, Mm-mm. dan buku besar ada riwayat transaksi yang dapat diakses wajib pajak kapan saja dan di mana saja seperti itu. Oh iya. Lalu ada juga tax account management ini atau TAM ini menampilkan data update dan komprehensif serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex ini, Pak Susanto. Oke oke oke. Lalu manfaatnya mungkin tentu ada ya, jauh lebih ada dibanding sebelumnya ya. Jadi Ya, apa jadi aja itu? manfaatnya ini adalah yang pertama tentu terintegrasi, Pak ya, menyajikan data atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Nah, kalau kemarin kan kita beberapa aplikasi, Pak Susanto. Misal Misal untuk e-faktur aja minimal ada 3 aplikasi, gitu apa ya. itu? Ada aplikasi e-faktur desktop, ada aplikasi Innova Online, gitu ya. Oh Ada satu ya. lagi untuk pelaporan web e-faktur. Nah, itu Oh untuk e-faktur. masing-masing Tiga, beda ya. alamatnya ya. Ada lagi DJP Online. Oh DJP Online memang ter- ter- terdapat beberapa aplikasi juga. oh Ada IPBK, ada pembayaran itu billing dan lain sebagainya. Nah, untuk oke. saat ini hanya TP Portal saja, Pak Oh, Susanto. akan Gitu. digabungkan atau Akan digabung, dan ya diintegrasikan. Oke. diintegrasikan. Jadi yang kedua adalah Hmm, andal, Pak hmm, Susanto. hmm, Jadi memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah, seperti hmm, itu. hmm, Lalu manfaat yang ketiga adalah komprehensif, menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. hmm. Itu. Dan yang terakhir tentu manfaatnya adalah kemudahan akses, memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan serta mengakses layanan perpajakan yang Oke, tersedia. oke, oke. Jadi itu kawan pajak ya. Jadi manfaatnya tentu sangat bagus sekali ya ini Ya, karena mudah diakses tentunya betul, dan informasinya itu komprehensif ya dan betul. terintegrasi dan pastinya akurat ya karena kan dia Ya. by sistem yang modern. Jadi dia ruang lingkupnya itu berarti TAM itu diantaranya adalah Ruang lingkupnya ini ada dua, Pak hmm, Susanto. Ada hmm, yang pertama adalah ikhtisar profil atau hmm, ikhtisar profil wajib pajak. hmm. Yang kedua adalah buku besar wajib pajak. Ya, Gitu. ya, ini sepertinya benar ini, Mas. Jadi selama ini kita belum pernah dengar itu apa itu buku besar gitu ya. Tapi Ya. oke lah. Jadi kalau yang ikhtisar profil itu tadi seperti apa ini? Tampilannya atau kira-kira apa Nah, aja informasi yang ada di situ gitu ya? kira-kira tampilannya seperti ini, Pak Hmm, Susanto. hmm, Ikhtisar profil wajib pajak ini adalah hmm, merupakan satu tampilan komprehensif yang menyajikan data dan atau informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak hmm. yang berasal dari setiap proses bisnis perpajakan yang relevan. Jadi Oh, tampilannya seperti ini, seperti ini ya. ya. Jadi informasinya itu apa aja tuh? Ada ikhtisar profil yang misalnya kayak tentunya NPWP gitu ya. Betul. Nama wajib pajak ya. Ya. Itu seperti itu. Terus kantornya dia terdaftar di mana, KPP-nya di mana kan gitu ya. Ya. Itu ada di situ ya Ya, di berarti sini ya. lebih lengkap Pak Ya Susanto. ya ya Jadi ya. selain data umum seperti kode Alamat klasifikasi lapangan usaha gitu ya. eh. Di sini ada ditampilkan juga saldo saat ini. Jadi saldo saat ini daftar kode billing yang belum dibayar, Oh jadi kalau ada billing yang belum keluar juga ada di situ. ada ya Terus SPT yang belum disampaikan, oh jadi kalau kita bikin draft yang belum disampaikan itu ada di situ. ya. Lalu jenis pajak yang terdaftar, Oh, jadi kewajiban-kewajiban kita ya, yang kita itu terutang atau wajib memungut atau membayar pajak apa aja itu jenisnya ada di situ berarti ya. betul. Lalu ada kasus aktif juga di sini gitu. Oh, kasus aktif itu seperti misalnya, eh, Seperti misalnya wajib atau kawan pajak mengajukan surat keterangan bebas (SKB). SKB gitu ya. Nah, Jadi, oh ada informasinya. Ini ada yang notifikasinya. sedang sedang diproses gitu ya, belum Betul. selesai gitu. Ya, Oh, ada yang sedang aktif ya, kasusnya. betul. Misalnya lagi kawan pajak mengajukan eh, PKP. Oh, Nah, pengusaha seperti kena itu. pajak. Pengusaha Ah, kena oke, pajak. ya ya. Jika sedang proses, masih Oh, ada informasinya. informasinya seperti ini. Ya. Oke. Lalu ada juga fasilitas aktif.
Pak Susanto. Oh, fasilitas yang sedang dimiliki ya. Jadi Betul. misalnya kayak kita punya SKB yang masih berlaku apa aja misalnya Ya, atau fasilitasnya itu apa aja di situ ada berarti betul ya. sekali. Di account management atau di account taxpayer itu ada informasinya. Oke, jadi banyak sekali ya informasi Banyak kawan pajak. sekali. Jadi nanti ketika kawan pajak itu sih bisa, sudah bisa ya, ketika launching dan akses Cortex itu, oh informasi, gambaran umum, besar seluruh proses bisnis yang relevan yang dilakukan oleh wajib pajak itu muncul di situ informasinya. Betul sekali. Hmm. Jadi tentu ada identitas wajib pajak tadi ya, alamat, nama dan seterusnya, terdaftar di mana, hak dan kewajibannya apa aja, jenis pajaknya apa aja, terus ada billing yang belum dibayar atau enggak gitu ya, depositnya berapa ya, status wajib pajaknya apakah PKP atau tidak, itu semuanya ada di situ ya berarti. Betul sekali, Pak Hmm. Susanto. Oke, nah ini ya berarti ya. Jadi ada identitas wajib pajak, riwayat saldo, fasilitas yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugi ya. Itu Ya, informasi yang ada di tax, taxpayer account management. Nah, betul. jadi sudah sedemikian komprehensif ya dibanding dengan kondisi yang selama ini di Betul DJP sekali. online itu masih sangat singkat. Lalu informasi apa lagi yang ditampilkan ya di Eh, di sini ditampilkan juga ada taxpayer ledger oh atau ya ledger. rincian transaksi wajib pajak, Pak Susanto. Ledger atau buku besar ya. Ini Buku ini menu besar, ya. yang baru ya yang di Ya. DJP online Jadi atau sebelumnya belum ada. ya berisi rincian transaksi yang terintegrasi dengan beberapa proses bisnis. Rincian transaksi ini meliputi nilai kurang bayar atau lebih bayar SPT. Hmm. Lalu ada nilai ketetapan pajak dan nilai deposit pajak Mm-mm. dan nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pak Susanto. Oh, jadi di sini ada deposit, SPTLB, ketetapan pajak, SPTKB ya nilai-nilainya itu muncul di taxpayer ledger ya di ledger atau Betul, buku besar wajib pajak. Deposit ya. Jadi kalau sekarang itu ada fitur baru ya di Kortek itu namanya deposit. Jadi semacam kalau kita punya e-wallet itu bisa di top up dulu. Nah, jadi betul. kalau kita di pajak juga punya namanya deposit ya, deposit pajak. Jadi dia bisa di top up atau diisi nilainya dan nanti bisa digunakan untuk kayak misalnya SPT kurang bayar. Nah, ya Ya, gitu ya. Jadi nanti ketika betul. kita punya deposit itu akan tampil juga ya di situ di menu Ya. baru ya, ledger ya atau buku besar. Lalu berikutnya, nah ini Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. itu ya, itu Ya, intisarnya ya. ya, Jadi nanti fitur buku besar yang hmm, memuat catatan transaksi untuk wajib pajak, hmm. yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Oh gitu ya. Jadi kayak rekening koran ya. Ada Betul. apa? Debit, ada kredit, kemudian mungkin ada saldo gitu ya. Ya, Yaitu seluruh rincian transaksi akan didasarkan di ledger ini gitu ya. betul. Di ledger ini. Dan ini bisa di print ya Mas. Jadi kalau itu di yang atas itu kan ada menu print monthly statement. Nah, itu jadi secara bulanan itu bisa rincian transaksi wajib pajak itu bisa Bisa dicetak. sekali, Bisa betul. dicetak. Jadi mirip ini ya. Jadinya kayak rekening koran ya kalau kita Rekening punya koran. Ya, tabungan di bank itu ya. betul sekali, Oke, Pak jadi Susanto. itu ada yang tadi ya. Jadi kalau di sisi kredit itu artinya itu apa aja itu? Jadi transaksi perpajakan sisi kredit ini menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak antara Hmm, lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, hmm. pelaporan SPT lebih bayar, dan penerbitan SKP lebih bayar. Tuh. Oh, itu Lalu kalau dari sisi ini kredit. sisi Kalau kredit. sebelah debitnya isinya Lalu itu mencakup perpajakan, transaksi perpajakan sisi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak hmm, antara lain pelaporan SPT kurang bayar hmm, dan penerbitan produk hukum yang menyebab. menyebabkan kurang bayar. Oh, jadi produk-produk hukum atau upaya-upaya hukum yang menyebabkan kurang bayarnya bertambah itu nanti akan muncul di Sisi sisi debit. debit, Oke, ya, oke, oke. Ini menu baru ya. Jadi di Cortex itu ada namanya ledger atau buku besar ya. ya. Nah, ini contohnya seperti Hmm, ini, deposit untuk melunasi SPT kurang bayar hmm.
Dilaksanakan melalui mekanisme pemindah bukuan sehingga dicatat entry pemindah bukuan keluar atau adjustment balance transfer debit senilai 5 juta rupiah. Oh, Dan jadi, pemindah hmm? bukuan masuk payment balance transfer kredit sejumlah 5 juta juga. Seperti itu. Oh, jadi kalau kita misalnya bayar SPTKB dengan deposit, itu otomatis akan tergenerate bukti PBK gitu ya. Betul. Oh, iya, iya, iya. Jadi tidak perlu ngajuin atau apa, jadi otomatis terbayarkan SPT kurang bayarnya. Betul sekali. Oke, ini ya. Jadi tadi buku besar itu berarti seluruh riwayat transaksi itu ada di situ, dibesarkan di buku besar, terus dia terintegrasi ya, dan Betul. rekonsiliasinya itu otomatis jadi up to date dan tadi dapat diunduh atau dicetak secara bulanan. Ya, jadi Betul kita sekali. kalau menginginkan, oh transaksi sebulan ini apa aja, nah, kita bisa cetak sendiri. Oke, jadi cukup bagus ya. Jadi Kotek itu nanti menyediakan informasi-informasi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh wajib pajak. Wajib pajak. Iya, iya, Betul. iya, iya. Jadi itu kan pajak. Berikutnya ada itu. Jadi kan pajak ya. Eh, itu terkait Cortex yang taxpayer account management. Jadi eh, ternyata sekarang itu kalau tadi bisa kita simpulkan kawan pajak semua bahwa eh, menu-menunya itu sudah semakin bagus ya dibanding Ya. DJP online yang existing atau sistem pelayanan perpajakan yang sekarang ada itu nanti akan terintegrasi di Cortex dan ada menu-menu baru yang semakin komprehensif dan akurat. Termasuk juga tadi yang menu baru yang mungkin sangat menarik menurut saya itu jadi ada semacam deposit ya. Deposit. Betul. Deposit itu tentunya keuntungannya adalah ketika kita sudah bayar deposit ya kan. Terus pada saat nanti bikin SPT kurang bayar itu Ya. telat, Ya. ketika menggunakan deposit, jadi nggak ada ceritanya telat setor kurang bayarnya. Jadi Betul sekali. bunganya itu nggak ada. Ya. Dan bunga-bunga atas keterlambatan setor itu nggak ada kalau kita punya deposit di awal ya gitu. Jadi nanti kita pada saat SPTKB kita gunakan deposit yang ada, nah itu bisa langsung eh, tersampaikan SPT-nya gitu ya. Jadi Ya. itu kan pajak. Jadi eh, mungkin sekali lagi perlu kami jelaskan bahwa perubahan itu niscaya ya. Reformasi DJP selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik. Dan kami DJP juga ingin selalu melayani wajib pajak dengan lebih baik dan lebih akurat, lebih praktis, lebih simpel. Hmm. Jadi kan pajak jangan lupa eh, ikuti selalu ya. Jadi podcast-podcast kami atau mungkin juga follow akun sosial media kami, dia ada di IG Live dan seterusnya. Hmm. Tentu perubahan ini ujungnya adalah sistem yang bagus dan saat ini Cortex itu sedang eh, tahap pengujian. Nanti beberapa bulan lagi insya Allah akan launching. Ya. Eh, Kami juga pasti akan membuka kelas-kelas edukasi ya. Ya, Jadi betul. kawan pajak terutama mungkin yang terdaftar di Mata 2 Bandung, silakan follow akun sosial media kami. Ketika kami buka kelas pajak, nah, di sana silakan bisa register. Itu kan pajak semua mungkin hari ini kita Ya. itu dulu yang kita Ya. sampaikan. Nanti kalau misalnya ada update-update terakhir terkait dengan pembaruan sistem indri administrasi perpajakan, itu akan kita sampaikan lagi. Baik. Baik kan pajak, mungkin cukup sekian. Jadi mudah-mudahan kami berharap semua wajib pajak, masyarakat wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar ya, karena bagaimanapun juga pajak itu niscaya. Jadi pajak itu harus bisa dibayar dengan baik. Pajak itu kebutuhan kita semua ya, karena pembangunan itu kebutuhan kita semua. Karena hanya dengan pajak yang kuat, maka APBN sehat dan Sehat. Indonesia sejahtera. Sejahtera. Ya. Baik, kan pajak cukup sekian kali ini podcast kita tentang Probis spesial terkait taxpayer account management. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.